Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat HNI, Bapak Ibu sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Jumpa lagi bersama saya Yeni dari HNI. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah saya akan kupas materi Ramadan Sehat bersama HNI. Sebelum kita mengupas lebih lanjut, saya akan berikan 3 pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh hambanya untuk berpuasa? Yang kedua, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberatkan hambanya? Yang ketiga, apakah puasa memberikan manfaat? Nah, pertanyaan yang pertama, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh hambanya untuk berpuasa? Jawabnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan berpuasa maka hambanya akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, dan dengan berpuasa hambanya akan menjadi sehat. Pertanyaan yang kedua, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberatkan hambanya? Jawabnya tidak, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui apa yang tidak hambanya ketahui. Yang ketiga, apakah puasa memberikan manfaat? Jawabannya ya. Salah satu manfaatnya adalah untuk kesehatan bagi manusia. Nah, ada beberapa kutipan dari ayat suci Al-Quran dan hadis tentang puasa. Yang pertama, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Yang kedua, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Yang keempat, hadis riwayat Ibnu Sunni dan Abu Nuaim, "Berpuasalah niscaya kamu sehat." Yang kelima, hadis riwayat Tabrani, "Berperanglah niscaya kamu mendapatkan keuntungan. Berpuasalah niscaya kamu sehat. Berpergilah niscaya kamu mendapat kekayaan." Nah, mengapa puasa itu perlu? Yang pertama, puasa adalah terapi pengobatan alami paling tua yang tidak pernah lenyap di telan zaman. Yang kedua, mengurangi jumlah dan frekuensi makan menyebabkan liver lebih aktif dan leluasa melakukan pembersihan atau pembuangan racun atau detoksifikasi dari dalam tubuh. Nah, yang ketiga, manfaat puasa, dengan berkurangnya racun dalam tubuh akan meningkatkan sirkulasi oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh, sehingga sel bisa memperbaiki diri dan meningkatkan fungsinya secara optimal. Nah, kemudian beberapa organ tubuh yang gembira terhadap puasa. Yang pertama, lambung dan usus. Yang kedua, hati. Yang ketiga, pankreas. Yang keempat, kulit. Yang kelima, ginjal. Dan yang keenam adalah organ jantung. Nah, makanan yang tidak baik ketika berpuasa. Yang pertama, makanan junk food. Ya, di dalam ilmu kesehatan Tibun Nabawi atau di dalam ilmu kesehatan kedokteran Islam, makanan yang tidak baik ketika berpuasa yang pertama adalah junk food, makanan siap saji yang merupakan makanan sampah, adalah makanan yang berpotensi membentuk racun dalam tubuh. Junk food bukan hanya fast food. Semua makanan yang diproses sebenarnya sudah termasuk makanan sampah,
karena sebagian besar zat gizinya habis atau rusak. Nah, yang kedua, dalam ilmu kedokteran Islam At-Tibbun Nabawi, makanan junk food itu adalah makanan sampah. Mengapa? Karena makanan yang tidak ada manfaatnya bagi kesehatan tubuh dan tidak ada gizinya lagi. Yang ada dapat menimbulkan penyakit di dalam tubuh kita. Makanan yang termasuk dalam makanan junk food adalah makanan kalengan, makanan instan, makanan yang mengandung bahan-bahan pengawet ya, seperti pemanis, pewarna, pengental, penyedap dan pengembang. Minuman yang termasuk dalam minuman yang tidak baik untuk kesehatan adalah minuman kalengan, minuman dingin ya, atau minuman es. Minuman es apabila setiap hari dikonsumsi juga sangat tidak baik untuk kesehatan tubuh manusia. Kemudian minuman yang mengandung bahan-bahan pengawet seperti pemanis, pewarna. Di dalam ilmu kedokteran Islam At-Tibbun Nabawi, adapun makanan yang baik adalah sayuran dan buah-buahan. Kemudian makanan dan minuman yang tidak menggunakan bahan pengawet, pemanis, pewarna, pengembang, pengental, dan zat lainnya. Kemudian makanan dan minuman yang halal dan thoyyib. Kemudian makanan yang bergizi dan berkualitas. Nah, makanan yang baik ketika berpuasa sekaligus tips-tips puasa sehat. Yang pertama, saat sahur hendaknya makan makanan yang ringan seperti sayur, buah atau jus buah, sayur, kurma, madu, minum air putih, ya, minum air hangat. Kurangi makanan yang berat atau karbohidrat, tujuannya agar organ tubuh kita tidak terlalu berat untuk mengolah makanan di jam-jam dini hari. Yang kedua, saat berbuka puasa, hendaknya berbuka dengan makanan yang ringan terlebih dahulu, seperti makan buah, ya, kurma, madu, sebelum makan yang berat atau karbohidrat. Tujuannya agar organ tubuh kita bisa mengolah makanan dengan baik dan bisa sebagai pelunas atau pelumas ya. Karena apa? Karena lambung kita sudah seharian tidak terisi makanan. Setelah itu atau setelah sholat maghrib baru bisa dilanjutkan dengan makan yang berat atau karbohidrat bagi yang sudah terbiasa ya, yaitu makan nasi dan lauk pauk. Kemudian makanan yang baik ketika berpuasa, yang ketiga, hindari minuman dingin atau minum air es secara langsung saat berbuka puasa karena akan merusak pencernaan. Yang keempat, jangan biarkan tubuh merasa lemas saat berpuasa. Jangan biarkan tubuh merasa lemas saat berpuasa. Penuhi gizi harian yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, air, vitamin, dan mineral saat berbuka dan sahur. Kemudian yang kelima, pastikan mengkonsumsi cukup air mineral minimal 2 liter per hari. Penuhi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi sayur dan buah yang mengandung banyak air seperti sayur bayam, sawi, buah melon, buah semangka ya. Nah, yang keenam, hindari untuk mengkonsumsi makanan-makanan berminyak, makanan bersantan, atau makanan yang mengandung lemak tinggi karena akan sulit untuk dicerna. Nah, demikianlah tips-tips puasa bersama HNI. Berikut saya tambahkan untuk menu berbuka dan sahur dengan mengkonsumsi produk-produk HNI yang halal dan berkualitas. Saat sahur, Bapak Ibu sekalian, mengkonsumsi 1 saset kopi Sevel atau kopi 7 elemen. Kemudian mengkonsumsi 2 kapsul Prokumin Habat Saudah. Mengkonsumsi 3 soft gel kapsul Deep Squat. Mengkonsumsi madu 3 sendok makan dicampur air hangat, dan mengkonsumsi Janaticul 1 saset yang bisa
minum untuk 7 gelas. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengkonsumsinya bersama keluarga. Nah, saat berbuka puasa, Bapak Ibu sekalian mengkonsumsi 3 sendok makan sari kurma dicampur dengan air hangat ya, atau extra food atau madu. Apabila sari kurma kosong bisa diganti dengan extra food atau madu. Apabila extra food kosong bisa diganti juga dengan madu. Nah, kemudian mengkonsumsi 2 kapsul Magafit. Nah, pada saat setelah selesai sholat tarawih, pada saat Bapak Ibu melakukan tadarusan, bisa disambil dengan mengkonsumsi 1 saset HPAI Coffee. Nah, kemudian konsumsi 3 kapsul N-Green sebelum tidur malam agar badan Bapak Ibu bisa segar dan enak saat bangun nanti. Nah, demikianlah tips-tips sehat singkat ya. Demikianlah materi kita Ramadan Sehat bersama HNI hari ini. Insya Allah jumpa lagi bersama saya di lain waktu dalam kelas home sharing online. Tetap semangat dan terus jaga kesehatan, kuatkan daya tahan tubuh Bapak Ibu sekalian selama berpuasa. Pastikan saat berbuka dan sahur mengkonsumsi produk-produk HNI yang halal berkualitas bersama keluarga tentunya. Salam semangat dari saya, sampai jumpa lagi bersama saya Yeni dari HNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.